Beberapa hari terakhir, isu mengenai pengesahan RUU KUHP kembali menyeruak di ruang publik. Permasalahan pokoknya ialah DPR belum mempublikasikan draft RUU kepada publik, sehingga publik menjadi bertanya-tanya tentang transparansi dalam proses pembentukan Undang-Undang KUHP. Pada video kali ini, saya akan mencoba menelaah berbagai pasal-pasal yang dianggap kontroversi dalam RUU KUHP. Simak terus video ini. Hukum pidana merupakan bentuk upaya hukum terakhir atau ultimum remedium dalam sebuah penyelesaian perkara. Dengan demikian, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. KUHP yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, di mana pada tahun 1915 pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah peraturan hukum yang diberi nama dalam bahasa Belanda Wetboek van Strafrecht Netherlands Indie, dan mulai diberlakukan pertama kali pada tahun 1918. Unsur-unsur kolonial masih sangat kental dalam WVSNI, seperti contohnya aturan mengenai kerja rodi dan denda yang masih menggunakan mata uang gulden pada saat itu. Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa mencoba merumuskan hukum pidana sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan pada tanggal 26 Februari 1946, WVSNI dirubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perubahan tersebut, aturan mengenai kerja rodi dihapuskan dan denda yang berupa mata uang gulden diganti menjadi mata uang rupiah. Nah, KUHP tersebut masih menjadi acuan hukum positif hingga saat ini. KUHP tersendiri terbagi ke dalam 3 buku yang memuat aturan berbeda, yakni pertama mengenai pidana aturan umum, kedua pidana kejahatan atau kriminal, dan yang ketiga merupakan pidana pelanggaran. Ide untuk merubah dan merumuskan Undang-Undang KUHP sebagai produk mandiri pertama kali muncul pada tahun 1963 di dalam sebuah seminar hukum nasional, dan usulan RKUHP tersebut diantaranya memuat urgensi perluasan delik-delik kejahatan keamanan negara, ekonomi, dan juga kesusilaan. Namun usaha untuk membentuk RKUHP mandek sejak tahun 1993 ketika Menteri Kehakiman yakni Ismail Saleh digantikan oleh Utoyo Usman pada saat itu. Dan pada tanggal 5 Juni 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden yang berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan pemerintah telah sepakat untuk merampungkan pembahasan tersebut dalam tempo 2 tahun, yakni pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun seiring dengan belum tercapainya kesepakatan
sejumlah pasal antara DPR dan pemerintah, dan juga derasnya kritik dari berbagai elemen masyarakat membuat pengesahan RKUHP menjadi mundur. Dan rencana pengesahan RKUHP mendapatkan banyak kritik tajam dari publik, terlebih minimnya transparansi draft RUU yang tidak kunjung dibuka kepada publik, sehingga opini publik menjadi kian liar dan memicu pertanyaan besar di balik rencana pengesahan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal dalam RKUHP yang diantaranya adalah mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan pemerintah, seperti yang tertuang pada pasal 240 dan 241 yang menyebutkan bahwa perbuatan yang menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun, bahkan bisa 4 tahun penjara apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi. Kemudian dalam pasal 353 dan 354 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, maka dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Kemudian bab tentang penyerangan kehormatan presiden yang tertuang dalam pasal 218 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan, harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Nah, bab tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan presiden merupakan salah satu pasal yang dipersoalkan oleh publik, mengingat potensinya yang sangat besar mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana hal tersebut dijamin di dalam alam demokrasi. Namun di sisi lain juga kebebasan berekspresi dan berpendapat mengalami semacam distorsi atau pergeseran makna, terutama di era sosial media ini. Penghinaan dan ujaran kebencian acap kali dijadikan dalih sebagai bagian dari kritik dan kebebasan berpendapat. Keberadaan pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan dan presiden benar-benar berada dalam posisi dilematis. Kendati dalam pasal tersebut juga disebutkan merupakan adalah delik aduan. Pasal mengenai penghinaan terhadap kekuasaan dan presiden tersebut sangat rentan menjadi pasal karet yang dengan mudahnya menjerat orang-orang yang sebenarnya memiliki niat untuk mengkritisi atau mengevaluasi kinerja kekuasaan. Mengingat tidak adanya indikator yang baku mengenai penghinaan, kalimat-kalimat penghinaan itu sungguh ambigu dan multitafsir, sehingga seringkali pemaknaan terhadap suatu kalimat dimaknai secara subjektif. Nah, apabila kita ditinjau dari teori dekonstruksinya Jacques Derrida, seorang filosof, dalam pasal-pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan dan presiden sangat mungkin untuk ditafsirkan secara subjektif oleh para penegak hukum, mengingat makna dalam suatu teks itu bersifat dinamis. Jadi bukan tidak mungkin ketika ada seseorang atau kelompok yang melakukan suatu aksi untuk memprotes suatu produk kebijakan, namun aksi tersebut dimaknai sebagai tindakan pidana penghinaan dan penyerangan terhadap kekuasaan umum. Nah, jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka kebebasan berpendapat dan berekspresi benar-benar terenggut oleh adanya KUHP, di mana kondisi tersebut mirip dengan situasi atau zaman-zaman pemerintahan kolonialisme Belanda, di mana kaum pergerakan melakukan propagandanya secara diam-diam dan dengan cara satir. Pasal kontroversial dalam RKUHP berikutnya ialah tentang tindak pidana korupsi. Sejumlah kalangan anti korupsi mengajukan keberatan atas pasal tipikor dalam RKUHP,
Pasal tipikor dalam RKUHP dinilai tidak pro anti korupsi, seperti misalkan yang tertuang dalam pasal 604 RKUHP yang menyebutkan bahwa seorang koruptor dihukum minimal 2 tahun penjara dan denda minimal 10 juta rupiah. Nah, hal tersebut justru lebih ringan daripada yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang memiliki rumusan sama persis. Namun hukuman penjara minimalnya adalah 4 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Tidak heran mengapa kalangan anti korupsi dan berbagai elemen masyarakat kemudian mengajukan keberatan terhadap pasal tipikor dalam RKUHP. Dengan undang-undang tipikor yang ada saja, perilaku korupsi masih menjadi penyakit akut, apalagi ketika hukumannya benar-benar akan diringankan. Maka perilaku korupsi akan semakin menggurita. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menunda pengesahan RKUHP dan melakukan kajian ulang sehingga benar-benar menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum. Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menunda pengesahan RKUHP serta melakukan kajian ulang. Keputusan tersebut cukup tepat mengingat tingginya gelombang protes atau demonstrasi terhadap RKUHP dari berbagai kalangan. Untuk ke depan, pemerintah dan DPR seharusnya juga perlu melibatkan elemen masyarakat untuk membahas kelanjutan RKUHP sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar menghadirkan keadilan dalam penegakan hukum. Dan kita semua berharap dengan adanya KUHP yang merupakan karya anak bangsa akan menghadirkan rasa keadilan dan bukan justru sebaliknya, yakni mengkriminalisasi masyarakat sipil atas nama penegakan hukum. Demikian video kali ini. Salam akal sehat.